Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 63 tahun datang ke puskesmas mengeluh sudah tidak menstruasi selama 1 tahun terakhir. Keluar darah dari kemaluan terutama setelah berhubungan seksual, berbau busuk dan sering merasa nyeri pada daerah pinggang. Hasil pemeriksaan IVA tes yaitu positif. Apakah diagnosis untuk kasus tersebut? A. Vaginitis, B. Bartholinitis, C. Endometritis, D. Kanker serviks, atau E. Infeksi genitalia. Jawabannya adalah D. Kanker serviks. Karena ibu tersebut sudah menopause dan keluar darah dari kemaluan setelah berhubungan seksual, berbau busuk dan sering merasa nyeri daerah pinggang, merupakan gejala kanker serviks, diperkuat dengan data pendukung hasil IVA tes positif. Gejala kanker serviks diantaranya perdarahan dari vagina di luar periode menstruasi, setelah berhubungan seks, setelah menopause, keputihan yang encer berwarna kecoklatan, bercampur darah dan berbau busuk, nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda, sakit ketika buang air kecil atau setelah berhubungan seksual, dan urin terdapat darah. Ibu memiliki 2 anak. Anak kedua usia 5 bulan. Ingin ber-KB. Saat ini ibu sedang menyusui secara eksklusif. Alat kontrasepsi yang sesuai pada kasus di atas adalah A. Kondom, B. Kalender, C. Pil kombinasi, D. Suntik kombinasi, atau E. AKBK. Jawabannya adalah E. AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit, yang merupakan metode kontrasepsi hormonal yang memiliki efektivitas sangat tinggi serta memiliki angka kegagalan yang rendah, yang sangat sesuai bagi pasangan usia subur yang ingin memakai kontrasepsi dalam jangka panjang untuk mengatur jarak kehamilan. Selain itu, tidak mempengaruhi ASI karena KB implan hanya mengandung hormon progesterin. Kontraindikasi PID atau pelvic inflammatory disease. Tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi jenis apa? A. IUD, B. Implan, C. Suntik 3 bulan, D. Pil progesterin, atau E. MOW. Jawabannya adalah A. IUD merupakan kontraindikasi bagi penderita PID. Pelvic inflammatory disease atau penyakit radang panggul adalah infeksi pada organ reproduktif wanita seperti uterus, serviks, ovarium, atau tuba fallopi. Jadi, pengguna PID tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD karena akan memperparah radang panggul. Desa Wonolopo mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah kesehatan dan cara menanggulanginya. Di desa tersebut ditemukan bayi diare sebanyak 15 orang dan 1 meninggal. Kegiatan yang dilakukan tersebut adalah A. MMRW atau Musyawarah Masyarakat RW, B. MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa, C. Pertemuan, D. Pertemuan peran serta masyarakat, atau E. Pertemuan rutin. Jawabannya adalah B. MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa. MMD adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil SMD atau survei mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD tersebut. Apakah yang diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah infeksi mata pada bayi? A. Chloramphenicol, B. Vitamin K, C. HBO, D. Acyclovir, atau E. Amoxicillin. Jawabannya adalah A. Chloramphenicol salep mata. Jadi, pemberian salep mata pada bayi baru lahir biasanya diberikan salep jenis antibiotik. Salah satu contohnya yaitu chloramphenicol salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi baru lahir.
Nyonya H baru saja melahirkan bayinya 2 jam yang lalu. Ia mengaku bayinya belum BAK. Dalam berapa jamkah bayi seharusnya sudah miksi? A. 2-3 jam, B. 5 jam, C. 12 jam, D. 24 jam, atau E. 48 jam. Jawabannya adalah 24 jam bayi seharusnya sudah miksi. Jadi setelah bayi lahir, normalnya akan buang air kecil dalam 24 jam pertama. Sebagian besar bayi akan BAK setelah ia lahir dan kemudian tidak BAK atau hanya 2-3 kali BAK dalam 24 jam selama 3 hari pertama. Bila dalam 24 jam bayi belum BAK, perlu mendapat perhatian khusus. Nah, kalau BAB dalam waktu 48 jam seharusnya bayi baru lahir sudah BAB. Seorang bayi baru saja lahir dengan berat badan 3.500 gram, panjang badan 49 cm, hasil pemeriksaan tidak ada kelainan. Bidan sudah memberikan vitamin K 1 jam yang lalu. Imunisasi jenis apa yang tepat diberikan pada bayi tersebut? A. BCG, B. vitamin K, C. HBO, D. polio, atau E. campak? Jawabannya adalah C. HBO. Karena imunisasi HBO diberikan pada bayi baru lahir sampai berusia 7 hari, atau biasanya di puskesmas dalam waktu 24 jam HBO sudah harus diberikan untuk bayi baru lahir. Imunisasi yang dapat diberikan bersama dengan DPT-HB adalah A. HBO, B. polio, C. campak, D. BCG, atau E. pentabio. Jawabannya adalah B. polio bisa diberikan secara bersama-sama dengan DPT-HB. Hal ini sesuai dengan catatan imunisasi anak, yaitu DPT HIB HB atau pentabio bisa diberikan secara bersama-sama dengan polio, baik itu polio oral maupun IPV. Nyonya X hamil 25 minggu dengan kadar hemoglobin 7 gram per sen. Ibu kadang tidak mengkonsumsi tablet FE. Diagnosa yang tepat adalah A. anemia ringan, B. anemia sedang, C. anemia berat, D. anemia gravis, atau E. plasenta adesif. Jawabannya adalah B. anemia sedang. Hal ini sesuai dengan klasifikasi anemia menurut WHO. Ibu hamil dikatakan anemia ringan apabila hasil kadar HB-nya 10 sampai 10,9 gram per sen, sedangkan anemia sedang dengan hasil 7 sampai 9,9 gram per sen, dan anemia berat di bawah 7 gram per sen. Jadi pada kasus di atas, ibu tersebut masuk ke dalam anemia sedang. Nyonya X P1A0 postpartum hari kelima mengalami perdarahan sebanyak 550 cc. Diagnosa yang tepat untuk Nyonya X adalah A. perdarahan postpartum sekunder, B. perdarahan postpartum primer, C. atonia uteri, D. inersia uteri, atau E. retensio plasenta. Jawabannya adalah A. perdarahan postpartum sekunder. Karena pada kasus di atas perdarahan terjadi setelah 24 jam pertama. Seorang suami istri datang ke bidan. Ia mengaku sudah 5 tahun menikah tetapi belum punya anak. Ini merupakan pernikahan pertama. Pasangan tersebut berhubungan seksual secara rutin tidak menggunakan alat kontrasepsi. Diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. infertilitas primer, B. infertilitas sekunder, C. infertilitas tersier, D. miom uteri, atau E. inersia uteri. Jawabannya adalah A. infertilitas primer. Berdasarkan kasus di atas, pasien belum memiliki anak satupun, sehingga kita kategorikan ke dalam infertilitas primer, di mana
Sepasang suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Ibu hamil dengan usia kehamilan 34 minggu mengaku keluar darah berwarna merah segar, tidak disertai dengan nyeri perut. Apa diagnosa kasus tersebut? A. Abortus incomplete, B. Solusio placenta, C. Placenta previa, D. Placenta incarcerata, atau E. Inersia uteri. Jawabannya adalah C. Placenta previa. Placenta previa adalah kondisi di mana plasenta berimplantasi menutupi atau berjarak kurang dari 2 cm dari orifisium internal cervix, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Gejala utamanya dari placenta previa adalah perdarahan tanpa rasa nyeri pada kehamilan trimester kedua atau ketiga. Gejala lain kontraksi dini, posisi bayi sungsan, dan ukuran rahim yang lebih besar daripada usia kehamilan. Bedanya dengan solusio placenta itu terletak pada perdarahan. Perdarahan untuk kasus solusio placenta itu biasanya berwarna merah kehitaman dan disertai dengan rasa nyeri. Hasil PP test positif merupakan tanda ... kehamilan. A. Pasti, B. Tidak pasti, C. Dugaan, D. Kemungkinan, atau E. Jelas. Jawabannya adalah D. Tanda kemungkinan hamil. Jadi, tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan melakukan pemeriksaan fisik kepada wanita hamil. Contohnya, pembesaran perut, tanda Hegar, Gudel, Chadwick, Piskacek, kontraksi Braxton-Hicks, dan pemeriksaan PP test positif. Metode BRAH merupakan persalinan: A. Spontan, B. Normal, C. Manual aid, D. Paksa, atau E. Buatan. Jawabannya adalah A. Spontan. Karena metode BRAH, persalinan berlangsung menggunakan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Nah, kalau jenis persalinan buatan itu merupakan persalinan dengan tenaga dari luar, yaitu misalnya menggunakan ekstraksi forceps, ekstraksi vakum, dan SC. Sedangkan jenis persalinan anjuran yaitu persalinan tidak dimulai dengan sendirinya tetapi baru berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian oksitosin atau prostaglandin. Pada pemeriksaan Leopold teraba bagian keras memanjang. Apa bagian tersebut? A. Kepala, B. Bokong, C. Ekstremitas, D. Punggung, atau E. Perut. Jawabannya adalah D. Punggung. Hal itu sesuai dengan pemeriksaan Leopold kedua, yang mana fungsinya menentukan bagian janin yang berada di sisi kanan atau kiri perut ibu. Jika teraba bagian yang keras memanjang seperti papan pada salah satu sisi perut ibu, itu menandakan punggung janin. Bila teraba bagian terkecil janin, itu merupakan ekstremitas dari janin. Berapakah volume air ketuban pada kehamilan cukup bulan? A. 500-1000 cc, B. 1000-1500 cc, C. 1500-2000 cc, D. 2000-2500 cc, atau E. 2500-3000 cc. Jawabannya adalah B. 1000-1500 cc. Jadi, pada kehamilan lanjut, urin janin akan ikut membentuk air ketuban, sehingga volume cairan ketuban pada kehamilan cukup bulan sekitar 1000-1500 cc. Ibu hamil dengan usia kehamilan 38 minggu, pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 32 cm, punggung kanan, presentasi kepala sudah masuk PAP. Berapa TBJ pada kasus tersebut? A. 3100 gram, B. 3255 gram, C. 3115 gram, D. 3355 gram, atau E. 3400 gram. Jawabannya adalah B. 3255 gram. Jadi kita menggunakan rumus Johnson untuk menentukan
tafsiran berat janin, yaitu rumusnya TFU dikurangi 11 atau 12 kali 155. Dikurangin 11 apabila kepala belum masuk PAP. Nah, dikurangin 12 jika kepala sudah masuk PAP. Nah, sesuai kasus di atas, TFU-nya 32 cm sudah masuk PAP. Jadi TBJ-nya 32 kurangi 11 kali 155 sama dengan 3255 gram. Nyonya K hamil dengan usia kehamilan 12 minggu datang ke PMB mengaku keluar flek-flek dari jalan lahir. Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada pembukaan serviks. Apakah diagnosa pada Nyonya K? A. Abortus imminent, B. Abortus incipient, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete, atau E. Abortus habitualis. Jawaban yang tepat adalah A. Abortus imminent. Abortus imminent merupakan perdarahan dari uterus pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Hasil konsepsi masih dalam uterus tanpa adanya dilatasi serviks. Tanda gejalanya yaitu perdarahan bercak hingga sedang, perdarahan ringan lebih dari 5 menit basahi pembalut, dilatasi serviks tertutup, atau tidak ada pembukaan. Ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilan. Selain itu terdapat kram perut bawah yang hilang timbul. Ibu hamil datang ke PMB mengaku mengeluarkan flek dari jalan lahir dan nyeri tekan pada perut bagian bawah. Apa diagnosa yang tepat untuk pasien tersebut? A. Kehamilan ektopik terganggu, B. Mola hidatidosa, C. Abortus incomplete, D. Abortus imminent, atau E. Abortus incipient. Jawabannya yang tepat adalah A. Kehamilan ektopik terganggu. Karena sesuai kasus di atas, gejala khas kehamilan ektopik terganggu itu adanya nyeri tekan pada bagian perut bawah. Gejala lain pada kasus KET yaitu terjadi abortus tuba dengan gejala sakit di perut dan perdarahan per vagina. Selain itu, apabila terjadi ruptur tuba, yaitu gejalanya sangat hebat dan membahayakan ibu. Nah, gejala lain yaitu perasaan nyeri dan sakit tiba-tiba di perut, muntah, dan pingsan. Tanda-tanda akut abdomen yaitu nyeri tekan hebat, muntah, gelisah, pucat, anemis, nadi kecil dan halus, tanda syok dan tekanan darah turun. Nyeri bahu karena peningkatan diafragma, muncul tanda kulen di sekitar pusat atau linea alba biru, hitam, dan lebam. Ibu hamil dengan usia kehamilan 8 minggu mendapatkan imunisasi TT1. Kapan ibu mendapat TT yang kedua? A. 10 minggu, B. 12 minggu, C. 16 minggu, D. 20 minggu, atau E. 28 minggu. Ini jawabannya adalah B. 12 minggu. Karena imunisasi TT2 selang waktu minimal setelah TT1 itu 1 bulan atau 4 minggu. Jadi tinggal ditambahkan saja TT1 ibu hamil ketika usia 8 minggu. Tinggal ditambahkan 8 minggu ditambah 4 minggu. Jadi ketemunya 12 minggu. Seorang perempuan berusia 20 tahun hamil pertama kali datang ke PMB untuk kunjungan ANC yang kedua kalinya. Sudah mendapatkan imunisasi TT yang pertama pada kunjungan sebelumnya, yaitu 4 minggu yang lalu. Pada kunjungan ini mendapatkan imunisasi TT yang kedua. Berapa lama jangka waktu perlindungan atau kekebalan yang diperoleh perempuan tersebut? A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 10 tahun, atau E. 25 tahun. Jawabannya adalah B. 3 tahun, lama perlindungan untuk imunisasi TT2. Kemudian lama perlindungan 5 tahun itu untuk TT3, 10 tahun untuk TT4, dan lama perlindungan di atas 25 tahun atau seumur hidup bagi yang sudah imunisasi TT5.